teman-teman sahabat Piramida Podcast. Hari ini kita kedatangan narasumber yang sudah tidak asing lagi untuk di Kota Pematang Siantar, Bang Christian Selitonga. Apa kabar, Bang? Baik. Ya, ini suatu kehormatan juga bagi Piramida. Bang Christian ini yang sudah melalang buana. Kalau yang kita tahu sudah pernah lama juga di Jakarta, kemudian hadir di Kota Pematang Siantar ini mungkin sudah sekian puluh tahun, mengikuti irama bagaimana kebijakan publik yang dilakukan oleh setiap pemerintahan mulai dari Bang Marim ya Bang ya? Ya. Mulai dari Bang Marim, R.E. Nenggolan, R.E. Siahaan ya? R.E. Siahaan. Pertama itu. Ya, baru kemudian Hulman Sitorus, kemudian lanjut sampai sekarang di masa Pak Wesley. Wak Labu Mak Labu lewat tadi. Iya betul itu. Nah ini hari ini Bang kami dari Piramida ini ingin menanyakan kepada Abang seputar tentang kondisi Kota Pematang Siantar. Jadi menurut Abang kondisi kita per hari ini dari infrastruktur ataupun kebijakan pelayanan publik, gimana Abang lihat dari masa ke masa itu Bang? Ya, yang pastinya kalau dulu kan yang kita tahu kalau seperti masa Bang Marim itu, Abang bisa dikatakan salah satu orang kepercayaan wali kota pada saat itu Bang. Wali kota bayangan itu. Wali kota bayangan gitu kan. Gimana itu menurut Abang dari masa ke masa ini Bang? Siantar ini satu kata aja, Bung Power. Kota bagus yang salah urus. Kota bagus yang salah urus. Itu aja Siantar hari ini. Artinya begini, nggak ada alasan, nggak ada excuse kota ini tidak maju. Karena semua sumber daya tersedia di sini. Sumber daya alam, sumber daya manusia, lokasi geopolitik, geografi, dan seterusnya. Tapi faktanya, kota ini begini-gini saja. Makanya saya sebut tadi, Siantar ini adalah kota bagus yang salah urus. Abang sampaikan yang begini-begini saja. Emang kalau dari masa ke masa Abang lihat dari masa Bang Marim mulai sampai dengan sekarang, emang tidak ada peningkatan yang signifikan Abang lihat? Tidak ada. Kota ini belum menemukan ritmenya. Dengan semua potensi dan sumber daya itu, yang paling memprihatinkan sebenarnya adalah kota Siantar nggak menemukan ritmenya. Bahkan daerah otonomi. Padahal secara sejarah, siapa yang tak kenal Siantar? Sehingga kita dengar diksi Siantar Men. Tapi kayaknya kita kalah bertaruh di era otonomi dan kota-kota lain. Kita mulai terkejar kan dengan Rantau Parapat, dengan Sergi, dan lain-lain. Banyak kota-kota baru muncul dengan banyak aspirasi, kreasi. Siantar begitu saja. Yang kita jual tinggal sejarah. Nah tentu ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab bersama. Tapi dalam konteks pengambilan kebijakan, bagi saya, kita nggak beruntung memiliki beberapa KDH yang nggak bisa mengoptimalisasi semua potensi tadi. Baik kita cenderung stagnan dan mungkin apa istilah sekarang autopilot ya. Ya. Artinya kita nggak tahu titik tekan kebijakan Siantar kemana sebenarnya. Ada bilang wacana pendidikan, ada wacana industri, ada wacana bahkan ada yang bilang pariwisata dan seterusnya. Tapi per hari ini secara kebijakan, secara RPJMD, nobody knows. Bung Power bisa lihat, kota ini sebagai kota apa hari ini? Nggak tahu kota apa. Kota satelit tidak, ekonomi tidak, pendidikan tidak, pariwisata tidak. Tentu dengan semua variabel kan pendukungnya. Iya betul. Nggak ada tuh. Nah, jadi saya pun ditanya nggak tahu, makanya saya bilang ini kota bagus. Coba yang kita salah urus, tentu tanggung jawab terbesar ada pada kepemimpinan. Itu yang poin. Yang kedua, ini masukan saya kira. Banyak orang latah dan menyeragamkan otonomi itu. Banyak orang melihat bahwa memilih pemimpin di kabupaten misalnya atau di kota madya atau kota itu sama. Padahal titik tekannya beda itu. Kalau di kabupaten sebenarnya kita butuh pemimpin yang punya karakter developing. Tapi kalau kota kan sebenarnya managing. Karena kalau di kabupaten lahan masih luas ya Pak? Luas. Mereka butuh pertumbuhan, pengembangan, develop lah sifatnya. Betul. Motivasi, karena luas lahan, sumber daya penduduk yang memang harus dikembangkan. Tapi kalau di kota, urban, isu-isunya harus isu urban sebenarnya. Yaitu managing.
Karena sebenarnya sejatinya kan kota sudah punya konstruksi ekonominya sendiri, punya titik-titik perjalanan pemerintahnya sendiri. Jadi lebih ke pengelolaan. Nah, wali kota Siantar harus manajer yang baik menurut saya. Dan itu belum saya temukan, maaf ya, dengan wali kota yang ada selama ini, kita belum menemukan wali kota atau yang tepat untuk kota itu. Makanya banyak potensi dan sumber daya itu berlalu begitu saja. Sampai hari ini kita ketinggalan dengan kota lain. Gak usah paling jauh, yang paling sederhana. Pertanyaan umum. Dulu Siantar selalu disebut di buku sejarah kita kota nomor 2 terbesar di Sumatera Utara. Ayo kita komparasi sekarang. Masih yakin nggak Anda kita kota nomor 2 terbesar? Tentu kan variabel-variabel sebuah kota besar misalnya. Saya mulai mensaksikan itu. Tapi kan yang selalu diagungkan contohnya Bang, pertumbuhan perkembangannya gitu ya. Iya. Dulu belum ada bioskop di Siantar Iya. Bang. Udah ada bioskop Iya. katanya kan. Iya. Jalanan makin rame, Iya. makin padat. Iya. Baru perintis-perintis besar-besar itu mulai berdatangan di Siantar. Bukankah itu tanda-tanda kemajuan bagi Siantar Bang? Itu populasi semesta, nggak ada wali kota juga itu akan berjalan. Bahwa itu menjadi ukurannya, kita masih kalah jumlah bioskop di kota dengan kota lain. Kita masih kalah punya lift dengan kota lain. Kita masih kalah punya ruang serbaguna. Kita nggak punya stadion. Kita nggak punya lapangan terbang. Kita nggak punya bus, bus listrik dan sebagainya. Kalau mau soal itu. Jadi, di mana pertumbuhan itu? Jadi, itu klaim-klaim politik menurut saya nggak paham kota ini. Bagaimana itu menjadi ukuran, sebenarnya kita jauh tertinggal dengan daerah-daerah lain. Dalam soal pembenahannya. Jauh tertinggal. Kita nggak bahkan sampai hari ini ring road kita nggak selesai. Mengelola pajak kita nggak selesai. Padahal soal urban. Nah, lantas pertanyakan, apa rupanya intikas soal-soal Siantar? Sama seperti daerah perkotaan lainnya, urban problem. Bagi saya sebenarnya, yang paling kita butuhkan desak di sini sebenarnya kan soal penataan ruang. Iya. Persoalan kita hari ini odong-odong, Tanjung Pinggir, sampah, segala macam itu sebenarnya hilir dari kebijakan hulu tata ruang yang nggak pernah kelar sampai hari ini. Nggak tahu kita mau kemana nih. Macet, traffic light, itu kan semua tata ruang. Jadi Siantar nggak punya tata ruang hari ini. Dengan segala hormat, lihat saja Pasar Oras. Lihat saja Pasar Perluasan. Lihat saja tumpuknya macet Lapangan Malik. Lihat aja Simpang 2 pertigaan. Itu soal-soal tata ruang sebenarnya. Jadi odong-odong lah, macet lah, dan sebagainya. Itu kan sebenarnya hilir dari persoalan kebijakan tata ruang. Nah, kita nggak punya skema yang jelas. Ada perda ada, tapi saya curiga itu cuma copy paste aja dari daerah-daerah lain. Tanpa pernah ada orang yang betul-betul paham soal itu. Nah, poinnya adalah gini, yang mau saya katakan sebenarnya, masalah-masalah urban problem itu kan sebenarnya soal-soal itu sebenarnya. Ada 5 utamanya tata ruang, tata kelola ruang yang memang tidak seluas di daerah kabupaten misalnya. Baru soal pengangguran dan geliat ekonomi, ya kan? Soal layanan publik, kan itu hal yang utama soal-soal urban kita kan. Kemacetan, ruas jalan dan keseimbangan antara populasi dan peluang-peluang kerja kan. Itu sebenarnya menjadi stressing pengambilan kebijakan. Jadi tiba-tiba kayak wali kota kita hari ini itu belum kelar, tiba-tiba dia bicara soal stadion misalnya. Apa penting-penting, tapi dalam skala prioritas, dalam renstra pemerintahan, dalam inisiasi kebijakan, akhirnya kan harus ada skala prioritas. Mau mulai dari mana? Jadi semua dipegang, semua diurus, tapi akhirnya nggak tahu mulai dari mana. Begitu bangun pagi, ambil kopi, makan tempe, ngayal lagi gitu kan. Tiba-tiba udah sore malam tidur, besok gitu lagi. Nah, itu yang terjadi hari ini. Tapi kan kalau kita lihat ya Bang ya, itu kan maksudnya mungkin di setiap kota yang ada juga di Sumut ini kita bilang sepertinya mengalami hal yang sama Bang. Maksudnya Ya. soal tata kelola. Betul. Gitu ya. Baru tentang fokus orientasi setiap kebijakan itu. Yes. Tetapi kalau yang kita lihat Bang, seperti Siantar lah, setiap tahun hampir disampaikan KDH-nya kalau Siantar IPM-nya naik. Ya kan? Baru juga pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangannya WTP. Ya. Nah ini kan apakah tidak bisa cukup menjadi indikasi kalau kota Siantar ini sebenarnya mengalami pertumbuhan yang baik selama ini? Saya nggak pernah percaya dengan angka-angka statistik yang berbau seremoni itu. IPM dan Iya. macam angka-angka baku yang sebenarnya kita nggak familiar gitu. Dan
dalam realitas punya kesenjangan pandang kan. Tapi oke lah, itu kan sebenarnya value-value administratif ya, yang dibawa oleh pemerintah sebenarnya. Tapi seringkali nggak mewakili realitas yang ada gitu kan. Jadi pas yang Bung Power bilang, semua persoalan sama, hampir sama. Di kota-kota lain juga daerah administratifnya punya persoalan seperti Siantar kan gitu. Kendalanya kan selalu di situ, keterbatasan APBD, betul. Tapi kan bukankah justru karena itu, justru karena kesamaan persoalan urban itu, disitulah kita butuh inisiasi seorang pemimpin, kreativitas, terobosan kebijakan dan sebagainya. Kota-kota seperti Solo ketika ada Jokowi, Banyuwangi seperti Ajuaranas, Bandung waktu Ridwan Kamil, kan punya problem yang sama dengan Siantar. Cuma kenapa mereka bisa keluar dari jebakan-jebakan stereotip itu? Mungkin anggaran mereka lebih besar, Bang. Nggak semata itu. Itu mungkin, tapi kan sesuai dengan nilai ekonomis daerah yang masing-masing berbeda kan. Tapi saya bisa garis bawahi, yang paling membuat kita berbeda adalah inisiasi pemimpinnya, terobosan kebijakan dari pemimpinnya gitu. Jadi artinya gini, semua orang punya persoalan dengan pasar tradisionalnya misalnya. Iya. Kan? Tapi kenapa Solo di era Pak Jokowi hari itu mampu keluar dari situ? Kan yang membedakan sebenarnya Solo dan Siantar misalnya dalam konteks nasional kan pemimpinnya. Wali kotanya saya itu mampu melakukan dialog yang intens dengan pedagang, kemudian yang berujung pada konversi nasional menjadi pasar tradisional modern kan. Wali kota kita nggak melakukan itu misalnya. Kan ini yang menjadi unsur pembeda dalam stereotisme persoalan kota itu adalah inisiasi dan kreativitas pemimpinnya. Makanya ini menjadi tanggung jawab yang paling penting. Justru ketika kita punya persoalan yang sama lah, justru kita butuh pemimpin yang tidak sama. Butuh pemimpin yang bisa membaca tanda-tanda zaman itu. Pemimpin yang bisa memahami keunggulan komparatif daerahnya masing-masing. Misalnya Siantar, semua kita tahu, ini daerah yang secara geopolitik persilangan antara gelap dan terang ini. Antara daerah kampung Bonapasugi dengan kota besar gitu kan. Dengan kota besar. Antara Sumatera Timur dan Barat kan. Iya. Kan antara daerah hinterland dengan pantai kan. Kan persilangannya Siantar. Sehingga sebenarnya kalau kita punya pemimpin yang bisa memanfaatkan semua itu, ya Siantar ini menjadi kota street di banyak orang, atau kota transito dan seterusnya ya, alih tata ruang yang bisa. Tapi kan keunggulan komparatif itu kita nggak manfaatkan. Bahkan dengan fenomena jalan tol, kita mulai khawatir Siantar akan menjadi terabaikan dalam lalu lintas jalan tol, jalan trans high yang makin membuat Siantar ketinggalan, misalnya sebagai contoh. Itu salah satu contoh kenapa kita nggak punya visi atau mereaksi soal pembangunan infrastruktur jalan tol misalnya. Bahkan kita nggak punya pintu gerbang yang tanda kutip bisa membuat apa. Jadi kekhawatiran kita adalah bila jalan tol, orang nggak sih Siantar, orang langsung ke Parapat tuh gitu kan. Nah, jadi contohnya begini, ini sekedar endorse gagasan ya, tapi tata ruang bisa, saya nggak ahli tata ruang begini. Parapat destinasi wisata, tapi dalam kerangka berpikir kreatif tadi sebenarnya semua hal akomodasi penginapan sebenarnya orang nggak bisa harus ke Parapat, Siantar yang tampung itu. Seperti Jogja lah ya. Seperti Jogja. Terhadap Malioboro kan, terhadap Solo apa. Jadi artinya bahkan deal-deal transaksi kepariwisataan, pertemuan lintas budaya kultural dalam konteks wisata, mestinya kan di Siantar tuh dikelola. Karena Parapat nggak punya cukup tempat untuk itu misalnya. Jadi itu maksud aku nilai-nilai tambah sebenarnya bisa kita bangun gitu. Jadi orang berwisata di Siantar, tapi sebenarnya di Parapat, tapi semua gagasan tentang itu, travel perjalanannya, penginapannya, akomodasinya dan aneka kebijakan wisata sebenarnya harus dirumuskan di Siantar itu. Di Siantar. Membahas bahkan arah pembangunan Sumatera Utara sebagai provinsi yang strategis menurut saya. Dalam kacamata itu ya, dalam kacamata kreativitas tadi maksud saya secara keunggulan ruang itu. Mestinya nggak dibahas di Medan, Langkat, apalagi di Tarutung, karena kotanya jumut, sepi dan cuaca nggak. Itu kan paling pas dibahas di Siantar tuh. Jadi tempat-tempat laboratorium eksersis kebijakan bahkan dari Sumatera Utara mestinya diputuskan, dibahas di Siantar, karena Siantar itu representasi pertemuan silang kultural, potensi daerah dan seterusnya tadi gitu, budaya kan. Jadi itu yang menurut saya harus kita tangkap. Tapi kreativitas itu sudah nggak ada. Jadi kalau Siantar mau maju,
Kota ini harus punya segudang kreativitas untuk memanfaatkan itu. Tapi kalau kita lihat ya Bang, dari beberapa, oh iya, ya betul. Udah steril tadi tuh Bang. Kalau kita lihat dari beberapa wali kota gitu kan, Ya. Wali kota Siantar, mulai dari Bang Marim, ya, Pak RE, baru masuk ke Pak Hulman, Hefriansa, Susanti, sekarang Wesley. Ini kan orang yang sudah melalang buana di mana-mana nih Bang, yang sudah lama di Jawa, yang punya pendidikan yang bagus, gitu kan. Dan ini kan pengalaman-pengalaman mereka juga sudah mengalami itu gitu di daerah-daerah tertentu yang menjadi percontohan kita tadi. Ya, Lalu kemudian apa kira-kira menurut Abang nggak bisa merealisasikan seperti yang Abang sampaikan tadi? nah itu cara paling objektif mengukur kapasitas pemimpin kan bukan masa lalunya, tapi ketika dia memimpin, ya mari kita urai setiap kebijakan itu. Tentu kita tak menghormati mereka, tanggung jawab nggak melulu di mereka, tapi dalam konteks pengambilan kebijakan tentu tanggung jawab terus terhadap pemimpin, kan begitu. Iya. Di beberapa era yang Bung Payor sebut tadi, kita nggak dapat penanda yang mendudukkan Siantar pada tempatnya. Ya memang masing-masing kepala daerah, wali kota itu punya dinamikanya masing-masing. Tapi kan sampai per hari ini nggak ada kesinambungan kebijakan arah pembangunan kota Siantar kan. Masing-masing asik dengan style dan gaya kepemimpinannya gitu. Iya. Ya memang ada juga beberapa peristiwa kecelakaan politik lah ya dalam transisi kepemimpinan kan. Tapi it doesn't matter lah, itu nggak soal. Tapi bagi saya sebenarnya kan nggak juga melulu mesalahkan wali kota, tidak. Tapi lebih ke soal tanggung jawab terbesar ada pada pemimpin. Yang mau saya katakan sebenarnya, kita butuh pemimpin yang bisa memetakan, bisa mengoptimalkan semua potensi yang ada. Bayangkanlah, orang Siantar itu kabarnya, begitu lahir udah pintar, minimal jadi provokator itu kan. Karena daerah ini bagus. Kota para ketua, kata orang tua. Artinya, itu kan ekspresi penandaan bahwa secara sumber daya, Siantar itu memiliki semuanya. Ya memang secara sejarah juga ada Malik di sini lahir, Konrad Simanjuntak dan seterusnya kan, Wilmar sekarang. Kita punya sejarah besar yang kemudian nggak tertransfer dalam pertarungan otonomi hari ini gitu. Secara objektif saya menilai kita ketinggalan dengan daerah lain itu. Percepatannya. Soal berkembang ya secara natural kita berkembang, ya orang populasi bertambah kan, jalan bertambah. Tapi kan secara percepatan, menurut saya kita berada pada level yang sangat melamban gitu, bahkan stagnan. Nggak ada yang bertumbuh gitu. Nah yang paling esensial sebenarnya adalah sampai hari ini kita nggak mampu merumuskan sebenarnya kota Siantar arah kebijakan pembangunan perusahaan itu kemana sebenarnya. Dari dulu ya kita selalu sepakat butuh perluasan kota. Lihatlah peristiwa Tanjung Pinggir dan yang sekitar Parapat apa namanya, yang simpang 2 ke atas lah, perluasan kan. Iya. Tapi pada saat yang sama kita nggak pernah mampu menyelesaikan soal Tanjung Pinggir. Padahal tiap tahun di APBD kita anggaran sosialisasi persiapan itu terus ada gitu. Terus ada. Kita seperti keledai di kota itu. Anggarannya habis terus, tapi sampai hari ini nggak kelar-kelar. Kita sepakat mulai dari masa Pak RE, masa Pak Mar juga dimulai. Siantar karena traffic jam lalu lintas yang sangat mulai macet, kita butuh jalan lingkar. Iya. Dimulai oleh Pak RE kan. Betul. Tapi sampai hari ini itu nggak kelar-kelar. Kita tahu kita butuh penataan pasar, perluasan dan pajak oras, termasuk menyiapkan pasar-pasar kecamatan untuk mengurai simpul-simpul kemacetan misalnya. Tapi hari ini kau lihat perluasan, di tengah jalan orang jualan ikan, lihat pasar oras ini. Jadi kita hanya jatuh bangun di persoalan yang sama, itu yang menjengkelkan menurut saya. Kenapa itu nggak terselesaikan? Karena wali kota yang ada memilih isu aman. Mereka nggak berani mengambil kebijakan-kebijakan populis, lebih cenderung mengambil isu aman. Apa itu? Isu seremonial. Lantik sana, lantik sini, senam sana, senam sini. Ya Natal Okumeni, MTQ, ya apa segala macam. Tapi sifat rutin seremonial. Tapi nggak ada yang pernah berani mengambil kebijakan yang bersifat populis, tapi bisa membuat perubahan. Mereka nggak berani sentuh perluasan kan. Hari ini kita lihat pasar oras, tumbuh terbakar baru terjadi. Dan itu pun lamban kan. Iya. Nah, Tanjung Pinggir sampai hari ini kita nggak lihat langkah-langkahnya apa. Stadion kata beliau, kita nggak lihat langkah konkretnya apa. Gitu.
Karena seringkali apa yang terungkap nggak sejalan dan nggak punya relevansi dengan apa yang disiapkan itu. Ini berperintahan daerah, semua perangkat, semua pembiayaan sebenarnya tidak menjadi alasan. Prinsip pembiayaan daerah kita dalam otonomi adalah berbasis kinerja. Iya, betul. Keterusan APBD bisa kita tambal dengan bantuan keuangan lainnya. Bahkan peminjam-peminjam ke pihak-pihak tertentu. Ke pemerintah juga bisa SMI kan? Bisa SMI. Tapi kan ini kan sekali lagi, Bung Power, ya soal inisiasi atau political will wali kotanya. Itu yang nggak dapat gitu loh. Wali kota yang kita dapatkan lewat pilkada, ya sekitar wali kota jujur mulu ya. Nggak punya ambisi, nggak punya imajinasi, nggak punya mimpi misalnya untuk dikenang bahwa ini begini-begini. Upaya ada, tapi kan kita butuh kebijakan konkret, bukan kebijakan-kebijakan ini kan. Jadi semua saya, maaf aja kok saya bilang, cenderung safety player. Di masa Pak Marim, Bang Marim dulu, teman saya sekantor ini, senior saya di GMKI kan, upaya itu ada, cuma kan keterusan waktu ya, dan menjadi percobaan pertama pelaksanaan otonomi, walaupun masih lewat mekanisme pilihan DPRD kan, tentu kan masih ada trial and error, banyak hal yang coba di ini kan. Oke, tapi mestinya kan semakin kemari, mestinya wali kota yang terpilih sudah tahu mau ngerjain apa gitu. Ya itulah visi misi kan, itulah kampanye mereka. Tapi kan lihat, perhatikan, setelah dilantik wali kota dan banyak wali kota lain sih sebenarnya, kalau bingung mau ngerjain apa gitu. Maka dikira udah dilantik, masih kampanye aja, masih cerita janji aja, tapi nggak kerja-kerja itu kan. Padahal tongkat kebijakan itu di tangan itu. Jadi misalnya gini, supaya kita paham soal kapasitas dan soal tanggung jawab kepemimpinan, bisa begini, apa yang bisa kita bangun, tapi karena kita berpemerintahan kan lewat mekanisme yang ada. Dalam konteks pembagian tugas, dalam masa otonomi, pemerintahan daerah itu kan kolektif, di samping eksekutif ada dan legislatif. Sebenarnya kan mitra dari wali kota untuk merancang bangun semua arah kebijakan kota kan tentu bersama legislatif jadi DPRD-nya. Tentu dalam postulat APBD. Itu menjadi titik awal, milestone dari semua keberangkatan ini. Rumuskan itu lewat tahapan-tahapan musrembang sampai ke pembentukan rencana anggaran daerah. Kemudian apa hal yang tertentu, bahas bersama. Ini yang nggak kita kerjakan. Yang ceplos dari mulut pemimpin kita, saya ingin bangun ini, bangun ini. Padahal sebenarnya itu nggak perlu ceplos. Yang mereka lakukan adalah ya rapat bersama mitranya untuk menggagas kebijakan. Itu yang nggak ada. Jadi kalau ditanya kenapa, ya bagi saya soal kapasitas. Jadi apapun bisa dikerjakan. Sekali lagi saya mau katakan, karena Siantar punya semua potensi itu. Yang kita punya justru inisiatif kepemimpinan. Kita nggak punya pemimpin yang ambisi, yang punya imajinasi, yang punya kreativitas cukup mumpuni untuk menggerakkan semua potensi kota ini. Yang terjadi adalah pengulangan yang sama. Kita bermain di wilayah aman, seremonial, segala macam. Maaf aja, masa sampai hari ini kita bisa benahin itu perluasan apa jauh? Udah di tengah jalan. Cara paling aman dari pemimpin yang bermain di safety player, ya nggak urus ini. Jadi ketakutan-ketakutan mereka juga dari pihak wali kota bisa berpotensi menjadi konflik dengan masyarakat, dengan pedagang gitu ya. Padahal semua perubahan besar itu akan dimungkinkan terjadi justru dengan kebijakan-kebijakan populis dan menyentuh akar persoalan. Tapi kalau kita tengok kan Bang, wali kota kita yang berani seperti Bang Marim, R.E. Sian, ujung-ujungnya bisa penjara juga Bang. Itu soal lain. Soal kedua, bagi saya nih, ya dosa terbesar pemimpin itu sebenarnya tidak berbuat apa-apa. Pemimpin safety player seperti yang saya sebut tadi memang nggak akan pernah jatuh, karena nggak pernah naik tangga, dia cuma tidur di lantai. Orang yang mungkin berpotensi berhadapan dengan hukum, bagi saya dalam konteks tanggung jawab kepemimpinan, itu kan karena berhadapan dan mengambil kebijakan dan beresiko jatuh gitu misalnya. Tapi soal lain, tapi beresiko pemimpinan itu memang jatuh dan berhadapan dengan persoalan tadi. Anda akan aman kalau Anda nggak berani mengambil kebijakan apapun. Anda nggak jatuh ke soal-soal yang tadi. Tapi kemudian realitas datar-datar saja, nggak ada yang tumbuh dan nggak ada yang ini. Karena hanya orang berani mengambil kebijakan lah yang punya potensi berhadapan dengan persoalan tadi. Tapi orang yang nggak mau mengambil kebijakan, memang nggak akan berhadapan. Tapi kemudian nggak merubah apa-apa. Makanya dengan segala hormat, kalau saya buat sedikit pembedaan, ketika masa Marim, masa Pak RI, paling tidak akan ada sedikit terasa perubahan.
Dengan Iya. segala hormat misalnya. Kayak Pak Heri misalnya soal Stomo Square. Iya. Upaya membuat jalan lingkar. Ada kesan soal kemudian Pak Heri punya persoalan hukum. Kemudian ada discuss lah ya. gejolak Rusla SMA 4 itu juga. Ada. Jadi ada semacam tegangan dinamis. Iya. Tapi sebenarnya itu bagus untuk kota ini gitu kan. Jadi sekarang kita kan hambar nih. Nggak ada tegangan-tegangan yang substansial. Nggak tahu mau ngapain. Kalau berhasil tegang-tegangan, ya TS ribut aja mungkin karena nggak dapat bagian kan. Kan lebih banyak kita tegangannya karena orang. Nggak ada tegangan yang sebab gini. Nggak ada perdebatan soal kebijakan hari ini. Yang ada kan soal Mbak Sianu lupa aku berjasa sebatas isu remeh-remeh kan. Di masa Pak Heri, masa Pak Marim ya non aktif atau non aktif itu kan paling tidak secara demokratis mengupgrade pemahaman kita soal demokrasi misalnya. Bang Marim memang lebih bertitekan ke soal-soal pembaruan pola pikir ya. Pak Heri ke pembangunan fisik gitu. Iya. Setelah itu memang agak berkurang kita nggak. Oke, Pak Ulman almarhum izin ke soal-soal yang humanis misalnya kan. Tapi trotoar juga Bang, kalau Pak Hulman. Iya. Itu hampir setiap tahun terus Ya, perbaikan trotoar ya. pembersihan kan yang Pembersihan. baru value humanis itu juga kita hargai. Tapi setelah itu ke atas memang agak berkurang. Nah, nggak tahu karena kecelakaan pilkada atau gimana, tapi paling nggak saya mau katakan dengan tetap menghargai semua yang telah mereka lakukan sebagai pemimpin daerah. Ya sampai hari ini kan kita nggak melihat tindak lanjut dari itu semua gitu. Padahal kita punya potensi. Jadi yang paling memprihatinkan dari kita sebagai organisasi adalah justru ketika kita kalah kecepatan dengan daerah lain, padahal kita punya semua sumber daya yang ada gitu. Kita nggak paham mau bawa kota ini kemana. Jadi lebih ke sana persoalannya. Makanya Tapi harapan itu masih ada Bang. Di kepemimpinan yang sekarang. ya pasti persoalannya saya melihat dengan segala hormat nih sebagai pengamat itu saya melihat justru titik jenuh, titik terparah itu justru di periode ini menurut saya. Dikaitkan juga dengan kondisi konstelasi politik nasional ya soal efisiensi. Jadi anggaran efisiensi nih, ya kan konstelasi politik kita juga agak sedikit abu-abu ini sekarang kan, agak susah membacanya. Tapi justru ketika situasi-situasi deadlock seperti itulah, kita justru dan rindukan pemimpin yang bisa breakthrough. Iya. Pemimpin yang bisa keluar dari jebakan Batman Dari itu, jebakan bukan Batman. justru menangisi dan menjadikan itu alasan untuk gak berbuat apa-apa gitu. Gak jadi siantar, secara nasional saya lihat memang ada gejala pilkada serentak terakhir, termasuk transisi pergantian presiden, yang kadang-kadang ikut retreat kemarin, ada kegamangan gitu untuk memulai sesuatu gitu. Tapi justru di situ kita berharap kita punya wali kota yang bisa keluar dari jebakan itu gitu. Jadi keluar dari kegamangan. Gini menurut saya, kebijakan itu kan nggak soal berapa besar biaya, Bung Pawer. Kebijakan nggak soal mercusuar dan menarababel kebijakan. Kebijakan yang paling utama dan penting itu adalah kebijakan yang punya korelasi dengan realitas objektif di lapangan. Fakta bahwa wajah depan kota ini pajak oras terbakar dan kumuh kan itu harus segera diselesaikan. Fakta bahwa Simpang 2 menjadi konstelasi kemacetan itu harus dikelarkan. Iya. Fakta bahwa perluasan di tengah jalan menjadi tempat jual itu harus ditata kelola. Fakta Tanjung Pinggir yang sudah tiap tahun diharapkan perluasan wilayah kan harus segera dituntaskan. Jadi sekali lagi kalau bisa diklasterkan bagi saya, kalau Bung Fawer tanya, apa yang paling urgen? Tata kelola, tata ruang yang harus segera kita selesai. Itu nggak memakan biaya banyak. Itu kan yang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Gitu. Pengelolaan lalu lintas. Jadi kemacetan kita alami sekarang, odong yang pernah kita ributin segala ruang kaki 5 yang diambil perparkiran segala macam, itu kan hilir dari persoalan tata ruang yang nggak kita kelola secara baik dan benar. Itu yang harus paling, itu nggak butuh biaya. Kita nggak bicara begini, tempatkan pasar itu secara indah, bersih, damai pada tempatnya. Kan nggak soal biaya. Jadi jangan kemudian kami hitapkan kita nggak ada biaya. Nggak ada soal. Kebijakan populis itu bukan soal kebijakan besar-besaran biaya. Enggak. Kebijakan-kebijakan kecil, tapi langsung menyentuh akar masalah. Semua berkepentingan pasar kita, pasar tradisional, baik perluasan ataupun oras itu bersih, wangi, dan tertata. Kita berkepentingan jalan nggak macet. Tiap pagi kita balapan liar mengantar anak sekolah. Iya. Simpan sebagai. Sekali lagi itu kan seluruh tata ruang. Kita berkepentingan hak-hak pejalan jangan diambil oleh trotoar kaki 5 dan pedagang. Sekali lagi kan itu nggak butuh biaya mahal. Tapi pemerintah harus hadir di sana. Yang terjadi hari ini adalah dalam banyak kasus, misalnya peristiwa kemarin atau juga kaki 5, rakyat dengan rakyat yang berantem. Ya betul.
ya pasti orang tersinggung dong. Kalau Bung Par jualan, sebenarnya saya sebagai orang, makanya saya butuh satpol atau apa, emang punya kewenangan untuk menentukan Anda nggak akan ribut. Itu tupoksi satpol kan satu proyek kita. Kalau mereka itu, tapi kalau saya yang berhadapan nanti, karena pemerintah nggak hadir, kita yang berhadapan. Itu yang kemarin kasus odong-odong dengan wartawan lah, ya kan, pedagang kelima dengan pengguna trotoar lah. Itu karena pemerintah nggak hadir sebelum itu terjadi. Jadi itulah pola yang paling utama gitu. Kalau dari wali kota kita Bang, mulai dari Bang Marim hingga yang sekarang, siapa yang pernah berkomunikasi langsung, berdialog dengan Abang untuk bicara lah tentang seputar kondisi kota ini? Hampir semua. Hampir semua ya? Ya. Saya kenal baik dengan Pak Wesley 2012 kemarin. Di tingkat tataran visi misi semua bagus. Iya, waktu debat di Siantar Hotel juga kan? Saya juga. Ya. Sampai maju ke depan Abang itu. Nah, persoalannya kan hari ini sebenarnya, sekali lagi, ini nggak soal orangnya. Kita kan bahas ini soal jabatan pimpinan publik sebagai wali kota kan. Ada yang berubah memang ketika berjanji di era kampanye dengan kemudian ketika memimpin dan melaksanakan tugas setelah dilantik. Mungkin persoalan-persoalan gesekan politik atau sebagainya, tapi kemudian nggak keluar semua gagasan tadi. Visi misi sebenarnya kan lewat nomor 25 ya, 25 diterjemahkan pada RPJMD. Iya. Kemudian diuraikan menjadi arah kebijakan KUA di setiap APBD tahunan. Secara konsep, teoritis, sistem kan semua sudah terjalan, Bung Pak. Sekali lagi kan persoalan tinggal soal political will untuk mengeksekusi itu. Yang terjadi biasanya justru kemudian ya hangat-hangat tai ayam ketika kepentingan politik bergesekan, kemudian ini dikorbankan, kemudian wali kota terpilih whatever siapapun itu pun akan mengambil kebijakan-kebijakan aman, kebijakan-kebijakan rutin. Itu kan memang tanpa wali kota pun sebenarnya berjalannya semua itu kan, ya segala upacara, terima tamu, audiensi, tapi kebijakan-kebijakan utama misalnya nggak ada. Contoh kecil misalnya, saya dengar kemarin dari teman di RAPBD kita itu nggak ada bahas soal apa pajak oras, perluasan dan apa Tanjung Tinggi. Lain yang menjadi persoalan, lain yang padahal sebenarnya cara membaca kebijakan itu kan dari anggarannya itu. Anggarannya. Nggak ada. Kita bicara pendirian proses negeri, pendirian ini kita udah bahas kemarin sama Bung Bismar kan misalnya kan. Ya kita nggak pernah baca secara cermat cara pendiriannya misalnya kan. Jadi banyak hal. Tapi sekali lagi ini nggak soal cari salah. Ini soal mengembalikan arah kebijakan kita. Jadi sekali lagi nggak ada yang nggak bisa dikerjakan. Nggak ada jalannya, Siantar nggak bisa maju karena semua potensi tersedia di sini. Yang kita butuhkan hanya tinggal inisiasi pemimpin, terobosan dan kreativitas kebijakan, dan tentu kolaborasi kerjasama dengan mitra-mitra kerja. Dengan mitra. Pada itu kita bicara soal kinerja mitra dengan DPRD, pembukaan ruang partisipasi publik, khususnya anak muda seperti yang sedang kita bahas. Sampai hari mana ruang yang dibuka oleh Wali Kota Siantar, pemerintah Kota Siantar terhadap partisipasi orang muda? Gak tahu apa Bung Power pernah dengar itu? Gak dapat kan? Yang ada kan ya audiens sianu, tapi secara partisipasi kebijakan publik nggak ada. Betul. Nggak ada. Hal yang paling urgen kemudian, whatever terlepas karena itu kan kepentingan wali kota. Bahkan sampai hari ini penyegaran penataan rotasi kabinet kerjanya katakan SKPD, bahkan Siantar belum dilakukan. Iya. Padahal itu perangkat yang dibutuhkan oleh kota untuk memulai semua. Pendarat misi-misi. Sampai itu aja belum dipegang. Kalau lagi kita bicara soal kebijakan konkret di lapangan tuh, saya nggak nyalakan, tapi saya belum melihat greget inisiasi dan politik will dari saudara Wesley Silalai sebagai wali kota kita. Sampai hari ini, saya nggak lihat arahnya kemana. Bahkan cenderung absen dalam banyak hal. Nggak tahu kita kadang, kalau saya sering melintas lewat rumah dia, saya kadang nggak tahu wali kota kita hari ini lagi di sini apa tidak gitu, nggak tahu. Informasi transparan itu nggak tahu kita. Wakil wali kota kita berada di mana, nggak tahu gitu. Dari situ nggak jelimet gitu, nggak tahu kita. Saya tanya teman-teman ASN di kota ini sama nggak tahu juga gitu. Jadi sekali lagi perangkat prakondisi untuk melakukan penerapan kebijakan pun itu belum jalan, konon lagi kebijakannya. Jadi
gemes ya. Artinya bukan personnya, bukan, tapi ya Anda diberi wewenang, mandat, ya kerjain dulu gitu. Soal salah benar, baik tidak, itu kan soal lain. Tapi daratkan. Nah, saya tanya per hari ini, apa satu kebijakan yang baru setelah era kemudian Pak Wesley yang kita rasakan? Minimal starting pointnya awalnya apa? Apa yang dipegang? Nggak tahu kan? Dia ke stadion katanya, ke Tanjung Pinggir. Itu kan bukan kunjungan Renstra, itu kan sekedar kunjungan framing aja. Iya. Ke stadion kita, tapi itu nggak ada turunan kebijakan dibahas itu di APBD misalnya, itu kan nggak jelas. Jadi itu cuma bagiku kunjungan karitatif aja namanya gitu ya. Nggak punya landasan kerangka kerja operasional. Jadi yang kita ukur bukan Anda wali kota kemana-mana, nggak perlu juga Anda kemana-mana tuh. Rumuskan kebijakannya mulai dari APBD, ya melakukan rapat-rapat dengan pihak DPRD, melakukan rapat-rapat koordinasi dengan SKPD, musrah dan sebagainya. Jadi itu kan belum nampak hari ini. Bahkan kita nggak tahu keberadaan wali kota ini. Kadang mereka sama, kadang tidak gitu kan. Jadi ya nggak ngerti juga. Ya Bang, ini kan ya pastinya kalau saya berharap dengan kondisi ini podcast Piramida ini saya yakin pasti ditonton minimal oleh tim-timnya Pak Wali. Ya. Orang-orang kepercayaannya. Teman-teman kita, semua itu kan. Teman-teman kita yang ada di lingkungan Pak Wali sekarang. Pak Wali. Jadi untuk poin sebagai closing Abang juga lah. Apalah yang ingin Abang sampaikan yang menjadi kata kunci untuk Pak Wali ini? Pesan apa yang ingin Abang sampaikan? Ya, sekali lagi, go Pak Wes, go. Artinya Wake up lah ya, wake up. Jadi mulailah rancang bangun semua kebijakan. Artinya gini, mulai aja kebijakannya. Soal salah benar, soal nanti itu soal lain. Menunggu semua orang setuju baru kita jalankan sesuatu itu ilusi. Bagi saya sebenarnya terlepas lebih kurangnya Pak Wes sebagai wali kota memulai semua kebijakan itu. Contoh misalnya, mulai bangun kerjasama dengan mitra legislatif. Bangun komunikasi politik yang baik. Buka ruang bagi stakeholder, warga Siantar untuk juga berpartisipasi dalam pembangunan kita, dalam pengambilan kebijakan. Sesuai dengan klaster-klaster kebijakannya misalnya kan. Contoh pajak oras, perluasan, itu tuh dengan stakeholder, teman-teman para pedagang di sana. Ya. Kadang nggak juga harus Pak Wali yang turun, yang manfaatkan kadis pasar, direksi pasar atau kadis-kadis yang berkaitan dengan itu kan, lintas kedinasan itu. Poinnya adalah mulai daratkan kebijakan itu. Bukan setelah semua kondisi aman baru kita daratkan, itu enggak. Jadi bagi saya kan laksanakan, peluang masih banyak. Ini hanya soal membuka keran komunikasi yang baik dengan mitra sesama Forkompinda dan membuka ruang bagi warga stakeholder kesehatan untuk terlibat. Jadi itu yang menurut saya Bung Pak sampai ini nggak terbuka. Ada audiensi, ada kunci, tapi itu sifatnya seremonial administratif aja. Kita nggak bisa membaca sebenarnya arah mau mulai dari mana gitu. Kalau saya wali kota, saya tahu mulai dari mana, tapi tunggulah kalau saya wali kota. Karena kena Pak Wes dan Bu Erina, ya mulai. Oke, cluenya misalnya, kemarin dia bilang akan buat ini, ada 13 kebijakan, kalau nggak salah saya. Ya mulai diinventarisir itu, mulai dari mana arahnya. Perangkat semua disediakan, kok kita punya pemilihan daerah APBD, kita punya perangkat SKPD, kita punya mitra DPRD, itu kan semua prepare to work, ya kan? Nanti tersedia untuk bekerja, nggak ada cerita, jadi nggak ada alasan untuk bilang. Jadi hadirlah sebagai pemimpin. Setelah itu berjumpalah dengan warga kota ini. Banyak ide dan gagasan akan Anda temui. Tapi kalau Anda hanya bersembunyi di Menara Gading rumah dinas, ketemu saja dengan elit-elit yang sepaham dan punya kepentingan sama dengan Anda nggak akan paham kota ini. Sebagai orang Siantar sebenarnya, saya kira Pak Wes sangat paham itu kan, Bu Erlina, mereka asli Siantar kan, yang kebetulan saja. Tapi maksud saya, ya mulai saja. Jadi kok kata kuncinya, mulai. Maaf lah, kalau saya tadi kok bisa, termasuk mulai. Ya lantiklah kabinet kerja Anda gitu misalnya. Yang ya ini kan, sebagai perangkat yang Anda harapkan bisa menerjemahkan itu. Selesaikan itu, kemudian go ahead. Jadi, itu yang nggak ada. Jadi, Bung Power kayak kita bilang, banyak tersedia sumber daya, sekali lagi itulah. Nggak ada masalah kota ini sebenarnya. Yang buat kita jengkel sebenarnya, ya nggak dimulai aja. Termasuk dengan DPRD, nggak dimulai aja. Mereka sudah dilantik, jadi sorry, Pak Wali, Bu Wakil, Anda nggak perlu berkampanye lagi. Yang Anda lakukan sekarang itu kerja. Kerja. Anda udah menang, gitu. Jadi
udah bersetahun kan, ada ya belum nampak aja gitu. Ya termasuk Bung Pawer, teman-teman musik, saya yakin bersedia jadi ajak diskusi untuk Iya, betul. untuk mengambil ini. Nah, satu poin ini penting bagi saya. Saya selalu merasa energik dengan kaum muda gitu. Salah satu ini saya ingatkan, saya selalu masukkan, libatkanlah orang muda untuk membangun kota ini supaya kita nggak ketinggalan zaman, supaya tetap up to date gitu. Banyak ruang-ruang persaingan dalam pembangunan kota sekarang yang sangat membutuhkan energi orang muda. Siantar terus dikelola secara muda, jangan terlalu tua supaya nggak konvensional, supaya bisa melakukan terobosan. Libatkan saja orang muda, bukan ruang itu. Dispora, di jari itu jangan hanya bicara sekedar soal-soal yang hal yang tua, buka keran untuk orang muda terlibat di kota ini. Saya yakini kota ini pasti akan cepat melesat dan melenting tinggi. Itu aja. Baik, terima kasih Bang. Teman-teman sahabat Piramida Podcast, ini edisi kita nanti akan berlanjut, nantikan selalu. Nanti kita akan lanjut berikutnya dengan tema yang lebih menarik bersama dengan Bang Christian Selitonga. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih Bang. Oke, Bung. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu.